Sobat Rupiah dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di podcast Bank Indonesia. Perkenalkan saya Desita, hari ini saya nggak sendiri. Di topik kali ini kita akan bahas mengenai uang, dan uang. Nah, tapi siapa sih guest speaker kita yang Syami yang satu ini yang bisa menginformasikan kepada kita mengenai seputar uang? Siapa lagi kalau bukan Mas Gesar. Beliau adalah analis di Departemen Pengelolaan Uang. Selamat datang Mas Gesar. Selamat datang, terima kasih Desita. Oke, apa kabarnya nih Mas? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Oke Mas, kita hari ini kita mau ngebahas apa ya kalau narasumbernya dari Departemen Pengelolaan Uang? Tentu kalau misalnya dari Departemen Pengelolaan Uang, kita akan berbicara 6 tahapan pengelolaan uang. Dari mulai perencanaan sampai pemusnahan. Wah, luar biasa sekali ya. Karena little did we know ya Mas, kita tuh taunya uang tuh udah sampai ke tangan kita. Betul. Tapi kita tuh sebagai masyarakat nggak tahu uang ini direncanainnya gimana, didesainnya gimana, pecahan apa aja sih yang banyak beredar gitu ya Mas ya. Nah Mas, sebenarnya gimana sih proses perencanaan uang rupiah itu dan aspek apa aja yang diperhitungkan oleh Bank Indonesia dalam merencanakan pencetakan uang? Nah, Desita dan Sobat Rupiah sekalian semuanya, perencanaan uang rupiah adalah suatu rangkaian Bank Indonesia menetapkan jumlah dan jenis pecahan uang rupiah yang akan dicetak. Karena uang rupiah itu alat transaksi yang digunakan sehari-hari masyarakat, tentu dalam melakukan perencanaan uang rupiah, Bank Indonesia memperhatikan berbagai asumsi. Asumsi tingkat inflasi, asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi, serta gak kalah penting adalah preferensi masyarakat akan suatu pecahan tertentu. Bank Indonesia secara berkala melakukan evaluasi terhadap uang rupiah yang beredar di masyarakat. Evaluasi dilakukan memperhatikan berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat, tokoh agama, budayawan, sejarawan. Sama kalau Desita tahu ada Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau Botasupal. Contohnya gini, ibu-ibu belanja ke pasar, suasana subuh-subuh kan pencahayaan redup remang-remang ya. gitu Betul, ya. remang-remang. Nah, ketuker dia. Menurut ibu-ibu ketuker. Pecahan apa yang biasanya ketuker? Pecahan 20.000 sama 2.000. Iya benar. Jadi kata ibu-ibu tuh 20.000 sama 2.000 karena mirip angka depannya. Benar. Pahlawannya pun sama-sama pria. Jadi dianggap kadangkala ketukar atau sulit dibedakan. Jadi uang rupiah itu kan punya unsur pengaman supaya tidak bisa dipalsukan. Benar. Menurut hasil evaluasi kita, beberapa unsur pengaman itu sudah ketinggalan zaman. Oh gitu. Betul. Mungkin Desita sendiri merasakan kalau misalnya dulu waktu SD nih kita sekolah naik angkot, bayar angkot uangnya sama supir angkotnya dilecek-lecek. Iya benar. Nah, jadi kita harus menghasilkan uang yang bisa lebih tahan lama, bisa lebih durable. Ya, resisten ya. Maksudnya masa edar tuh maksudnya secara fisik dia kuat gitu ya. Oke, pantesan ya uang rupiah kita tahun emisi 2002 itu memperoleh Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 tahun 2023 di Meksiko. Sebuah kebanggaan dong. Betul. Ya. Dan Desita ini infonya untuk Sobat Rupiah sekalian semuanya juga. Ini baru pertama kali sejarah Indonesia uang rupiah dinobatkan sebagai mata uang terbaik di dunia. Jadi ini jadi kebanggaan buat kita semua. Wah, luar biasa sekali. Makanya terus cinta bangga paham rupiah ya, Gesar ya. Terus bagaimana sih mekanisme atau proses pencetakan uang rupiah itu sendiri? Boleh diceritain nggak, Gesar? Karena aku dengar masih banyak masyarakat yang mengira bahwa di BI itu tempat pencetakan uang, padahal bukan loh. Betul. Nah, Desita dan Sobat Rupiah semuanya, pencetakan uang rupiah itu dilakukan oleh Perum Peruri, perusahaan umum pencetakan uang Republik Indonesia. BUMN ya. Betul, karena memang amanatnya Undang-Undang Mata Uang mengamanatkan kalau pencetakan itu harus dilakukan di dalam negeri oleh badan usaha milik negara. Jadi pencetakannya dilakukan oleh Perum Peruri, tapi atas kontrol dan atas perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia. Jadi khusus untuk mencetak uang rupiah dilakukan oleh Perum Peruri. Betul. Namun setelah itu baru didistribusikan, setelah selesai didistribusikan ke kantor pusat Bank Indonesia untuk kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia gitu ya Mas. Betul. Jadi dari kantor pusat diedarkan ke 45 kantor perwakilan yang ada di seluruh Indonesia. Namun sebagaimana kita ketahui Indonesia itu kan negara kepulauan ya. Luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa daerah yang sulit akses perbankannya atau bahkan mungkin tidak ada perbankan di situ. Untuk memastikan uang rupiah ada di wilayah-wilayah itu, tadi Desita sebutnya wilayah terdepan, terluar, terpencil ya. Betul. Nah, kita BI bersinergi dan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
Karena TNI Angkatan Laut itu kan punya kapal-kapal, mungkin bisa kita lihat di TV ya nanti, kapal-kapalnya itu kan Tentara Nasional Indonesia, TNI AL selalu berkala patroli ya, atau memastikan keamanan dari wilayah teritorinya Indonesia. Nah, ketika mereka patroli, kita ikut untuk mengedarkan uang rupiah ke wilayah-wilayah terdepan, terluar, terpencilnya. Jadi berkoordinasi juga dengan TNI AL ya. Betul. Untuk mengedarkannya. Sinergi ini kebetulan sudah berlangsung sejak 2012, jadi sudah sangat mendukung pengedaran uang di seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah. Kalau ekspedisi rupiah berdaulat itu tiap tahun kan beda destinasi. Betul. Gitu ya. Nah itu tuh apa bedanya dengan remise sehari-hari yang biasa dilakukan oleh Departemen Pengelolaan Uang gitu? Kalau remise itu kegiatan yang kantor pusat BI mengedarkan ke kantor perwakilan daerah. Oh gitu. Dan kalau remise moda transportasinya kan kendaraan truk, kereta api, kapal barang atau kapal penumpang. Tapi kalau misalnya ekspedisi rupiah berdaulat, kita pakai kapalnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Nah setelah itu kalau uang baru mulai berada di masyarakat, nggak lama biasanya kan diikuti dengan pencabutan ya, atau nggak penarikan uang dengan emisi beberapa waktu sebelumnya gitu. Nah apa sih pertimbangannya? Oke, nah Sobat Rupiah sama Desita, jadi kalau misalnya BI ngeluarin uang yang baru, uang yang lama itu masih bisa berlaku dan masih bisa digunakan masyarakat selama belum dicabut dan belum ditarik oleh BI. Jadi tidak serta-merta uang baru dikeluarkan, uang yang lamanya langsung tidak berlaku. Jadi Sobat Rupiah semuanya jangan khawatir, masih bisa menggunakan uang yang lama selama belum ada pengumuman dari BI uang itu dicabut dan ditarik. Setelah ditarik dari peredaran, apakah BI juga melakukan pemusnahan kepada uang-uang tersebut? Nah, kalau emang iya, apa aja sih alasan BI untuk melakukan pemusnahan tersebut? Dan apakah pemusnahan hanya dilakukan terhadap uang yang sudah ditarik dari peredaran? Oke, untuk pemusnahan, Sobat Rupiah, BI itu secara berkala melakukan pemusnahan terhadap uang rupiah. Uang rupiah apa yang dimusnahkan? Uang rupiah yang kondisinya tidak layak edar. Tidak layak edar, rusak ya? Betul. Jadi kita membagi beberapa kategori Desita. Ada uang rupiah tidak layak edar, contohnya karena sudah kusam, terkena kotoran. Terus ada uang rupiah rusak. Rusak itu contohnya sobek, tidak utuh lagi bentuk fisiknya seperti fisik rupiah sesungguhnya. Nah, uang rupiah tadi yang tidak layak edar, baik itu karena lusuh atau karena rusak, itu akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Oh gitu. Termasuk uang yang tadi dicabut dan ditarik, karena sudah tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran, ketika dia ditukarkan masyarakat ke BI, itu langsung dimusnahkan. Kalau misalkan musnah itu sendiri, output dari musnah itu apa sih? Apakah racikan? Apa seperti apa sih Mas? Dan habis itu, apa kita serta-merta membuangnya? Atau kita daur ulang? Atau seperti apa? Oke, hasil racik uang kertas, diraciknya itu kan uang kertas dengan cara dipotong-potong ya. Dipotong-potong sehingga bentuknya atau ukurannya kecil, tidak lagi menyerupai uang rupiah asli. Hasil raciknya gimana? Itu kita ada beberapa metode cara untuk pengolahan hasil raciknya itu. Ada yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir, tapi sudah dikondisikan tertentu dibentuk briket, langsung kita buang ke tempat pembuangan akhir. Tapi seiringnya waktu, kita ada punya inovasi. Jadi Sobat Rupiah, seiring dengan konsep Bank Indonesia Hijau, hasil racik uang rupiah itu tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir, tapi kita gunakan atau manfaatkan sebagai salah satu bahan alternatif untuk pembakaran. Oh gitu. Betul. Oke. Jadi limbah racik uang kertasnya itu kita masukkan sebagai salah satu bahan tambahan untuk pembakaran yang bisa digunakan untuk pengeringan atau bahan di beberapa pembangkit listrik tenaga batu bara, itu kita selipkan di situ untuk jadi salah satu sumber energi lainnya. Ya. Oh berarti dengan mengusung tema hijau ya, kita semua pengen go green. Jadi memang hasil limbah itu nggak serta-merta langsung ke tempat pembuangan akhir, tapi kita bisa memanfaatkannya sebagai sumber energi gitu ya. Betul. Kira-kira. Ini kan dengan berkembangnya cashless society, semua kita tinggal bayar pakai kris gitu kan ya. Kalau dari Gesar sendiri nih ya, gimana sih the future of uang kartal itu seperti apa menurut Mas Gesar? Apakah akan tetap eksis? Ataukah dia kalah saing dengan kris kita? Gimana nih Mas? Oke, Sobat Rupiah, ini pertanyaan yang menarik ya. Dalam melakukan perencanaan uang rupiah,
tadi disampaikan bahwa kita kan memperhatikan berbagai asumsi makroekonomi ya. Salah satunya itu adalah bagaimana keselarasan dengan perkembangan instrumen pembayaran non-tunai. Jadi ketika kita melakukan perencanaan berapa jumlah uang yang akan dicetak, kita lihat kebijakan non-tunainya Bank Indonesia, inklusivitasnya, penetrasinya, perkembangannya, dan dampaknya terhadap tunai gimana. Jadi perencanaan uang rupiah yang akan dicetaknya efisien, efektif, selaras dengan perkembangan non-tunai. Nah, apakah kedepannya cash itu bagaimana? Sejauh ini berdasarkan hasilnya asesmen kita, cash masih diperkirakan akan tetap tumbuh. Akan tetap tumbuh. Betul, namun tumbuhnya sedikit melambat karena seiring perkembangan non-tunai yang meningkat, perkembangan permintaan uang tunainya jadi tumbuh melambat. Namun Desita dan Sobat Rupiah sekalian, Bank Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Mata Uang harus memastikan ketersediaan uang rupiah bagaimanapun dalam jumlah yang cukup pecahan sesuai. Jadi seiring non-tunai yang meningkat, BI pun masih tetap punya mandat dan kewajiban harus menyediakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang cukup pecahan sesuai. Jadi itu akan terus kita lakukan. Tadi kalau boleh kita ulang sedikit ya, kita tadi merencanakan, proses perencanaannya itu juga sangat detail ya, mulai dari dengan kondisi perkembangan makroekonomi, kebiasaan masyarakat setempat, pakai pecahan yang apa gitu ya Mas. Selaras non-tunai. Betul, selaras non-tunai. Terus kita juga untuk menerbitkan uang emisi baru juga tadi ada asesmennya tersendiri. Betul. Ya. Gak hanya serta-merta pengen desain baru tapi kita juga ada alasan atau reason di balik itu semua ya Mas Geser. Betul. Dan belum disampaikan tadi, reason yang paling penting karena uang rupiah itu bukan hanya alat pembayaran tapi simbol kedaulatan negara. Jadi tujuan BI ngeluarin uang rupiah yang tahun emisi 2022 selain untuk menyediakan uang rupiah yang semakin aman, nyaman dan berkualitas bagi masyarakat, tentu untuk menjamin kedaulatan uang rupiah di seluruh dunia nggak kalah saing. Benar banget. Dan juga masyarakat kita yang di perbatasan itu juga tadi ya akan tetap menggunakan uang rupiah. Betul. Gitu, malah jangan pakai uang negara tetangga. Ada tapi rasa kebanggaan. Benar. Meskipun mereka bersebelahan, kita di sini, mereka di sana, hanya terpisah garis, tapi tetap uang rupiah yang berlaku. Betul. Ya. Oke Sobat Rupiah, itulah tadi kita udah melakukan bincang-bincang seru dengan Geser, analis dari Departemen Pengelolaan Uang. Jangan lupa Sobat Rupiah untuk selalu cinta, bangga, dan paham rupiah ya. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti media sosial Bank Indonesia. Sampai bertemu di podcast Bank Indonesia selanjutnya. Dadah!